Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Sabilbina. Di video kali ini, saya akan melakukan tutorial penggunaan aplikasi Ifuse 13. Yang mana video ini juga merupakan video untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis data multivarian dengan dosen pengampu Bapak Surya Anugrah. Untuk yang pertama, yaitu melakukan input data. Di sini kita bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara manual, yaitu di sini create a new EVS work file, atau kita langsung menginput file yang sudah ada gitu, yaitu melalui open an existing EVS work file. Untuk yang pertama, kita langsung aja cara yang manual dulu, klik create a new EVS work file. Nah, untuk work file structure type-nya kita pilih yang branch panel, karena di sini data yang digunakan itu berupa 4 perusahaan dengan 20 tahun penelitian. Oke, dan juga ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Di sini frekuensinya annual atau tahunan, lalu start date-nya itu dari tahun 1935, sorry ini pakai balance panel, lalu end date-nya itu 1954. Nah, number of cross section-nya ini diisi jumlah perusahaannya, ada 4. Nah, ini untuk work file names-nya opsional, tapi saya tulis was. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita menaruh isi dari masing-masing variabel, yaitu klik-klik, lalu empty group. Nah, kita langsung input datanya. Sini copy, lalu di paste. Lalu di sini kita rename. Ini investasi, variabel dependennya. Lalu di sini X1-nya, yaitu harga saham. Dan yang terakhir, X2-nya, yaitu nilai aktual kapital. Lalu kita beri nama. Ya, itu kita X. Di sini kita sudah punya tiga variabel kita. Nah, itu untuk cara manualnya. Adapun untuk cara otomatis atau kita langsung input dari file yang kita udah punya, di sini klik open, file open, lalu diffuse work file. Nah, langsung pilih cari data yang mau kita masukkan. Open. Nah, di sini kita pakai sheet 1, lalu next. Ini ya kita type di raw informationnya kita type-nya firm. Next. Nah, ini kita kasih nama firm. Lalu karakter. Lalu ini year-nya. Di sini pakai date. Lalu ini Y investasi. Pakainya number. Data type-nya. Lalu X1 harga saham. Ini juga pakainya number. Lalu untuk X2 nilai aktual kapitalnya. Ini pakai number. Lalu kita klik next. Ini udah bener. Basic structure date panel. Terus itu cross sectionnya firm. Data seriesnya. Date seriesnya year.
Langsung kita klik finish. Oke, kita pakai yang ini aja, yang ini kita X. Nah, selanjutnya karena data sudah terinput semua, kita akan melakukan estimasi persamaan data panel. Caranya yaitu kita klik quick, lalu estimate equation. Nah, di sini masukin rumusnya yaitu kita pakai log, lalu variabel dependennya, setelah itu konstan C, lalu log lagi variabel 1, X1, lalu log X2. Nah, metodenya kita pakai least square. So, klik OK. Nah, ini tahap ini sudah kita ini memunculkan namanya model regresi data panel, model common effect. Jadi untuk estimasi persamaan regresi data panel ini ada tiga model, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk yang ini adalah common effect. Kita kasih nama common effect. Nah, dari sini itu kita bisa melihat nih model analisisnya, model persamaannya. Jadi kayak di sini ada R square-nya, di sini ada coefficient-nya, terus ada probabilistiknya. Dari coefficient ini kita bisa bentuk persamaan, yaitu jadinya Y sama dengan minus 2,865 ditambah 0,909 X1 ditambah 0,312 X2. Terus dari probabilistiknya ini juga kita bisa ngeliat karena mereka ini di bawah 0,5 semua, eh, ini menandakan apa namanya, hipotesis H0-nya itu ditolak, yang artinya masing-masing variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi si variabel Y-nya atau nilai investasinya. Baik, lanjut. Tadi kan kita udah ke kawan efek. Selanjutnya untuk di apa namanya fix efeknya kita ulangin cara yang sama, log Y, itu C, log lagi X, log lagi X2. Nah, untuk yang fixed effect di panel optionnya ini, kita pilih cross sectionnya fix. Nah, di sini muncul model fixed effect untuk estimasi model regresi data panel. Kita beri nama. Selanjutnya, yang terakhir random effect. Hmm. Panel optionnya kita pilih yang random. Klik OK. Nah, yang ini eh, model analisis regresi random effect. Kasih nama R.
Nah, setelah kita melakukan estimasi persamaan regresi data panel, kita akan melakukan pemilihan model. Jadi dari ketiga model yang telah diestimasi, akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini ada tiga uji atau tiga tes yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Yang pertama itu ada F-test atau show test, lalu ada Hausman test, dan ada LM test. Untuk yang pertama, kita akan melakukan F-test-nya dulu. Nah, F-test ini itu digunakan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara common effect atau fixed effect. Adapun caranya yaitu kita klik dulu nih fixed effect kita. Setelah itu kita klik view di sini, pilih fixed or random effect testing, lalu pilih yang paling atas, yang likelihood ratio. Nah, ini muncul namanya F-test kita. Nah, dari tampilan ini cukup diperhatikan tabel yang paling atasnya aja. Perhatikan nilai ininya probabilitas untuk cross section F. Jika nilainya kurang atau jika nilainya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect. Tetapi jika kurang dari 0,5, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Nah, dari tabel ini itu probabilitas cross section F-nya itu 0,00, yang artinya nilainya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih tepat dibandingkan dengan model CE untuk penelitian ini. Selanjutnya kita X aja. Lalu untuk yang model tes yang kedua itu Hausman test. Hausman test ini kita membandingkan atau memilih antara model fixed effect dan random effect. Nah, caranya itu kita buka yang random effect-nya dulu, lalu sama klik view, fix sender, lalu pilih yang Hausman test. Nah, dari tampilan ini juga kita lihat tabel yang paling atasnya aja. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah RE. Tetapi jika kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FE. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa nilai probabilitas cross sectionnya itu 0,3488, yang artinya dia itu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model RE lebih tepat dibandingkan dengan model FE untuk kasus ini. Nah, dari dua uji tadi, yaitu tadi Chow test dan Hausman test, dapat disimpulkan bahwa RL lebih baik daripada model FE dan CE. Jadi karena kita udah tahu nih kesimpulannya model RL lebih baik, jadi kita nggak perlu melakukan uji LM test. Yang terakhir yaitu kita akan melakukan penyembuhan heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini bisa terjadi pada jenis data cross-section karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut. Maka ada kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel, hanya CE dan FE saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas. Sedangkan RE tidak terjadi karena estimasi CE dan FE ini masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Sedangkan RE itu sudah menggunakan Generalized Least Square yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Nah, untuk membandingkan apakah model CE terjadi heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil antara CE tanpa pembobotan atau unweight atau model CE dengan pembobotan atau weight. Nah, caranya itu kita buka ini CE kita, common effect kita, lalu estimate-nya. Oke, lama lihat dulu di sininya. Nah, di sini itu kita perhatiin probabilitasnya. Ini kan tiga-tiganya 0,00 semua. Lalu di sini juga R square-nya ini 0,841. R square-nya ini 0,841.
Terus probabilistik F statisnya itu 204 gitu kan. Ini yang unweight. Nah, selanjutnya kita lihat yang weight-nya. Cross section weight. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk probabilistiknya ini tetap 0,00 ketiganya. Lalu di R square-nya itu dia 0,899. Terus F statisnya itu 342. Oh, probabilistiknya itu tetap tetap 0,00. Tadi juga 0,00. Nah, jadi berdasarkan tiga parameter yaitu probabilistik ini, lalu F statis R square, lalu probabilitas F statisnya ini pada dasarnya itu tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Hanya ada perbedaan di R square-nya itu. Tadi 0,841 dan yang sekarang ini 0,899. Hanya saja R square yang mana model CEW lebih besar atau lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada terjadi heteroskedastisitas pada model CE. Nah, untuk model FE-nya juga, untuk pengujian heteroskedastisitas pada model FE ini, prosedurnya sama seperti yang CE ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah data dalam model regresi secara keseluruhan itu berdistribusi normal atau tidak normal. Jadi karena tadi kita udah nentuin model yang cocok sama penelitian ini adalah model random effect, maka kita pakai yang random effect. Di sini itu caranya kita klik view, lalu pilih residual diagnostic, lalu klik yang histogram. Jadi ada hipotesisnya yaitu H0 itu residual atau sisaan mengikuti distribusi normal, atau H1-nya residual atau sisaan tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kalau probability-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa probability-nya itu 0,142, yang mana artinya dia ini lebih dari 0,5. Maka gagal menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual atau sisaan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya kita menguji multikoliniaritas, yang mana hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Nah, caranya itu kita klik grup statistik, kita pilih korelasi. Nah, di sini kita masukin X-nya aja. Nah, untuk uji multikolinialitas ini, data yang kita miliki ini akan lolos atau aman dari uji ini jika nilai koefisien korelasinya kurang dari sama dengan 0,8. Nah, dari hasilnya ini terlihat bahwa kita punya angka 0,172, yang mana dia ini masih di bawah dari 0,8. Maka bisa disimpulkan bahwa data kita ini sudah lolos uji multikolinialitas. Selanjutnya itu kita akan menguji heterokedatis, kedatisitas, yang mana tujuannya itu untuk mendeteksi apakah varian residual dalam model regresi bersifat homogen atau heterogen. Caranya klik weak, lalu klik estimate equation. Nah, untuk rumus yang kita masukin itu caranya ketik ABS, buka kurung, resit. Lalu variabel X1-nya, X1,
X2, dan C. Nah, di sini untuk kalau uji heteroskedastisita ini, nilai probabilitasnya itu harus lebih besar dari 0,05. Sementara dari hasil yang kita dapat, X1-nya itu 0,00098 dan X2-nya itu 0,0481. Nah, keduanya ini eh, menandakan bahwa belum lulus uji heteroskedastisitas. Yang terakhir yaitu kita akan melakukan tes autokorelasi. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara residual bebas pada model regresi. Untuk mengujinya, kita coba menggunakan model regresi kita, yakni model random effect. Lalu kita lihat ke Darwin-Watson statnya. Di sini nilainya itu 0,896. 0,896. Lalu nilai ini itu kita bandingkan dengan nilai batas bawah atau biasa disebut DL dan nilai batas atas atau biasa disebut DO yang ada di pada tabel Durbin-Watson. Karena kita menggunakan dua variabel X dan 80 data sampel, maka berdasarkan tabel Durbinnya itu DL-nya ada di 1,59 dan DU-nya itu ada di 1,69. Jika dibandingkan dengan nilai DW atau nilai Darwin-Watson yang kita punya, yaitu 0,896, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa DW kita ini masih lebih kecil dibandingkan DL dan DO. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan autokorelasi pada model regresi kita adalah autokorelasi positif. Di mana jika ada kenaikan pada X1, maka X2-nya juga sejalan akan naik. Jadi hasil uji autokorelasi yang bagus dalam model regresi ini, yakni nilai DW harus lebih besar dari nilai DL dan lebih kecil dari nilai DO. Baik, sekian pengujian yang dari awal kita lakukan, melakukan estimasi persamaan, regresi, lalu memilih model, melakukan mana ya, yang ini yang terakhir ada uji asumsi klasik. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.